Luar biasa sekali. Nah, apa yang saya dapatkan dari dunia ini, semuanya ini tidak mensejahterakan hidup saya. Malah semua ini menghancurkan hidup saya, keluarga saya. Gitu. Nah, jadi saya mohon maaf, jadi apa yang saya perlihatkan ini bukan untuk saya menyombongkan diri, tapi apa yang dulu saya lakukan ini semuanya tidak berguna. Ya. Ini orang-orang dunia semua. Gitu. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Baik, mari kita buka dari Ayub. Coba tolong tampilkan Ayub 1. Ya. Mungkin saudara sudah sering kali dengar cerita tentang Ayub. Nah, sekarang saya akan kupas bagaimana sepak terjangnya Ayub, bagaimana sepak terjang iblis yang mengecoh Ayub. Ya, oke, kita sama lihat ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berarti anaknya 10. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Ayub adalah orang yang terkaya dari semua di sebelah timur. Terus, anak-anaknya yang lelaki biasa. Nih, anak-anaknya laki-laki ini biasa. Ya, jadi seringkali mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Kompak banget nih, ya. Anak-anaknya 10 anak Ayub nih, yang laki yang perempuan ini kompak bener. Kalau diajak pesta, wah oke banget nih, ya. Kalau diajak ke gereja, nggak mau dia, nggak kompak dia, ya. Setiap kali, ya, apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah Ayub senantiasa. Jadi setiap kali kalau mereka habis pesta, Ayub tahu, ya. Kita juga tahu lah. Saya juga dulu pernah kalau ngadakan pesta, wah pasti pesta pora. Mungkin juga dulu mereka mengadakan pesta ini nggak mungkin 10 anak, pasti diundang teman-temannya. Ya, saya juga begitu dulu waktu masih di dalam dunia dulu begitu, pesta setiap hari pesta, ya, sampai 3 hari 3 malam saya nggak pulang. Ya, sama yang dilakukan dulu sama orang sekarang sama, saudara. Cuma waktunya aja yang berbeda. Ya, jadi pesta mereka setiap hari. Saya juga dulu begitu, saudara. Ya, pakai obat ekstasi, pakai sabu, pakai saya, saudara. Ya, nggak bisa tidur 3 hari 4 hari, terus sampai di pulau tiap hari. Pesta seks, pesta minuman, pesta setiap hari. Sama, ini juga dilakukan oleh anak-anak Ayub seperti itu. Ya, nggak mungkin kalau nggak dilakukan setiap hari seperti itu. Makanya setiap hari anak-anaknya melakukan pesta, pagi-pagi Ayub bangun, Ayub meminta ampun sama Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni anak-anak. Sebab apa? Ayub tahu anak-anaknya pasti berbuat dosa. Oke, lanjut. Nah, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, jadi pada suatu hari, ya saudara, ya, ini sudah dikisahkan, kita sudah dengar semua bahwa Ayub adalah orang yang terkaya di negeri itu, ya. Nah, pada suatu hari, coba tampilkan lagi. Yang tadi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, jadi gini saudara, ya. Pada suatu hari, ya, ini entah sebulan sekali diadakan pertemuan, entah setahun sekali saya nggak tahu, ya. Tapi sudah 2 kali ini kejadian, sudah pertemuan ini. Ini dinamakan adalah pertemuan seperti kita nih, pertemuan DPR lah, gitu ya. Nah, dinamakan ini pertemuan Dewan Surgawi. Nah, kenapa? Karena di situ ada anak-anak Allah, karena di situ ada malaikat-malaikat. Nah, pada suatu hari kumpullah anak-anak Allah, dan juga ada malaikat, dan juga ada apa? Ada iblis. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Terus lanjut. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, ini yang dilakukan iblis setiap waktu, setiap saat. Kerjaannya apa? Cuman keliling-keliling, ya, cari-cari orang yang dapat diajarnya sama dia. Diajak sama dia, diprovokasiin sama dia. Ini pekerjaan iblis. Terus lagi.
Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, di sini Tuhan lagi promosikan jangan dulu deh, jangan dulu, taruh dulu. Nah, di sini Tuhan lagi promosiin si Ayub nih, ya. Jadi Tuhan tanya sama iblis, lu ngeliat Ayub nggak? Lihat. Nah, lalu bertanyalah kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Kata iblis. Sebab apa? Tuhan kan tadi bilang, apa lu perhatikan nggak, lihat nggak hamba gua Ayub? Gua tahu, kata iblis. Ya, dia kan anak orang yang taat, orang yang setia, orang yang saleh. Hidup yang diberkati. Mana? Ya. Enggak, sebelumnya. Nah, iblis balik lagi bilang ke Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Kenapa iblis bilang begini? Terang aja Tuhan, engkau memberkati Ayub. Terang aja Ayub takut kepada engkau Tuhan. Apalagi engkau berkati hidupnya. Pasti dia akan menuruti engkau. Dia akan setia kepada engkau Tuhan. Benar gak iblis bilang begitu? Benar. Kita juga kalau sama bos kita. Ya, kalau bos kita sayang sama kita setia gak? Kalau tiap bulan gaji kita dinaikin. Ya gak? Pasti kita bangga akan punya bos seperti itu. Ya tak? Terus. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Terang aja Tuhan, kau berkati dia terus. Semakin hari semakin lama semakin kau berkati hidupnya. Ya, apa yang dikerjakannya kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Ditambahin terus, diberkati terus hidupnya Ayub. Terang aja Ayub semakin saleh, semakin taat kepada engkau Tuhan. Terus. Tetapi, kata iblis udah mulai panas, iblis nantangin Tuhan nih. Tetapi Tuhan katanya, ulurkan tanganmu dan jamalah segala apa yang dipunyanya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Terang aja Tuhan. Kalau orang lagi diberkati enak. Ya. Tapi coba Tuhan ambil lagi tuh. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasihkan kepada Ayub, ambil lagi. Percaya Tuhan, Ayub pasti akan mengutuki engkau. Terjadi terjadi pertentangan antara Ayub dan Tuhan. Tuhan dan iblis, ya. Iblis lagi menantang si Tuhan untuk Ayub, ya. Jadi Ayub nih sekarang ada di tengah-tengah. Satu dia dicobain sama iblis, satu Ayub lagi diuji sama Tuhan. Ya. Nah, Ayub ada di tengah-tengah ini. Ya. Oke, lanjut. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya ingat, ya. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan beri kebebasan buat iblis. Ya, Tuhan terima tantangan iblis. Ya, iblis dibilang sama Tuhan, boleh kau jamah segala apa yang dipunyainya, tapi jangan jamah tubuhnya. Artinya jangan ambil nyawanya Ayub. Ya, apa yang ingin kau ambil, ambil. Ya, aku izinkan. Ini perperangan antara Tuhan dan setan. Ayub ada di tengah-tengah. Bagaimana kisahnya Ayub terusnya? Kita lihat lagi. Terus pada suatu hari. Nah, ayat 6. Pada suatu hari, ya, setelah terjadi negosiasi antara Tuhan dan iblis, ya, pada suatu hari
Ketika anak-anaknya yang laki dan yang perempuan makan-makan dan minum-minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Terus, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi dalam satu hari, ya, ketika pada satu hari sudah terjadi negosiasi, iblis benar-benar datang, saudara. Dia benar-benar kerjain Ayub. Ya. Jadi hari pertama itu dikasihkan apa? Datanglah orang Sheba menyerang hamba-hambanya Ayub, menyerang binatang-binatangnya Ayub, ya, sehingga habis, ya. Dia belum habis bicara, datang lagi orang yang kedua. Sementara orang itu masih berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Orang kedua. Ya, lanjut orang ketiga. Sementara orang ini masih berbicara, datang lagi yang ketiga. Oke, saya bacain. Nah, yang ketiga. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Belum habis orang ini datang lagi yang keempat. Orang keempat, coba lihat. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka, terus, tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara, iblis ini sengaja membuat hidup 4 orang ini untuk mengabarkan kabar ini kepada Ayub. Supaya ada saksinya, supaya Ayub tahu bahwa semua apa yang dimiliki Ayub dihabiskan dalam 1 hari. Iblis pintar, saudara. Ya. Iblis pakai 4 masalah sekaligus, saudara. Ini kurang ajarnya iblis, jahatnya iblis, saudara. Dia pakai 4 masalah. Yang pertama dia pakai orang Sheba. Yang kedua dia pakai api. Yang ketiga dia pakai orang Kasdim. Yang keempat dia pakai angin Tofan. Ya. Kalau sebagai manusia kita lihat, kalau hamba-hamba Tuhan, hamba-hambanya Ayub, binatang-binatangnya Ayub, ya, rumah-rumahnya Ayub habis dilanda, Ayub masih berpikir gak apa-apa. Tapi yang jadi masalah ini 10 anaknya, saudara. Anak kesayangan Ayub. Yang Ayub paling sayang anak-anaknya ini semua. Mati dalam seketika, saudara. Bagaimana perasaan Ayub? Kayaknya adil gak Tuhan seperti ini? Kan janjinya cuma hanya harta-hartanya aja yang diambil sama iblis. Tapi kok anak-anaknya ke-10 anak kesayangannya dia ambil juga oleh iblis, saudara. Nah, kita sebagai orang tua, saudara, kalau kita jadi seperti Ayub, apakah kita sanggup melihat keadaan seperti ini? Bahwa Ayub adalah orang yang saleh, Ayub adalah orang yang taat, Ayub adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Kenapa harus tertimpa masalah seperti ini? Adil gak Tuhan? Kayaknya Tuhan gak adil ya. Iblis senang gak dengan kejadian seperti ini? Syukurin lu. Gue pengen tahu lu Yub, kata iblis. Ya. Sampai di mana kekuatan lu. Ya. Iblis berpikir dengan kejadian seperti ini, Ayub akan murtad dan mengutuki Allah. Tapi apa yang terjadi? Apa Ayub mengutuki Allahnya? Coba kita lihat. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah kepada Tuhan. Terus dia katakan apa? Katanya kepada Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini yang membuat iblis keki. Yang membuat iblis tambah sebel sama Ayub, saudara.
Iblis berpikir dengan kejadian yang seperti ini, Ayub akan mengutuki Tuhan. Ternyata Ayub bilang apa? Jangan dihapus dulu. Ayub bilang apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Artinya bukan kembali lagi, dimasukin lagi, enggak saudara. Maksudnya pengertian dari ini, memang kita ini keluar dari kandungan ibu kita, tapi bukan kita udah mati nanti dimasukin lagi, enggak. Ini artinya dalam pelajaran ini kembali ke bumi pertiwi, jadi dikuburkan gitu ya. Bukan dimasukin lagi. Ini kadang-kadang orang salah pengertian seperti ini. Ya, jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nih saudara, hebatnya Ayub. Ketika ada masalah begitu berat dalam menimpa hidupnya, Ayub bukannya mengutuki Tuhan, ya, mengata-ngatai Tuhan, enggak. Malah dia puji Tuhan itu saudara. Hebat luar biasa. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita bisa seperti Ayub? Ketika kita ditimpa masalah, ditimpa persoalan, apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Amin. Bisa enggak? Bisa enggak saudara? Bisa? Yang benar cuma ngomong doang kali ini. Berat saudara. Ya, belum tentu saudara. Ya, belum tentu kita bisa seperti Ayub saudara. Bagaimana orang yang kita sayangin saudara. 10 anak lu mati semua, berjejer lu, 10 udah kayak tempe di itu. Kayak udang lagi direbus tuh, coba lihat. Bagaimana perasaan kita? Enggak sanggup kita saudara. Saya punya anak 4, 1 aja belum pulang, saya masih mikirin terus saudara. Apalagi kalau sampai mati gitu saudara. Berat loh saudara. Ya. Nah iblis berpikir, rasain lu Ayub. Ya. Mati lu sekarang udah begini. Tapi Ayub tetap bilang apa? Terpujilah nama Tuhan. Oke, lanjut. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub nggak ngutukin Allah. Dia nggak bersungut-sungut, tapi dia terima semuanya ini. Tapi ada satu makhluk yang tidak terima dengan keadaan Ayub seperti ini. Iblis berpikir, Ayub pasti akan mengutuki Tuhan. Saudara, sebetulnya tujuan iblis ya, itu bukannya untuk menghancurkan hidup Ayub. Sebetulnya iblis itu tujuannya untuk membunuh Ayub. Ya, tapi dengan bunuh dengan cara pelan-pelan. Seperti firman Tuhan katakan apa? Iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan kita. Tujuan iblis hanya itu saudara. Tapi dalam kesemuanya ini Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan ini yang membuat jengkel iblis. Iblis bilang apa? Ini belum apa-apa Ayub. Tunggu loh. Ya. Ini belum radikal. Ini baru permukaan aja. Belum kena kulitnya. Ini ada 2 kisah saudara. Ya, tadi yang kita baca di Ayub 1 dari pasal 1 sampai terakhir ya, itu episode pertama. Ini sebetulnya ada 2 episode. Saya biasanya kalau ini saya bikin seri ya, tapi karena waktu ini saya nggak bisa bikin seri, jadi saya percepat, saya persingkat aja ya. Nah, kita lihat yang kedua sekarang. Ayub 2. Ya. Tadi Ayub 1 ya. Ayub 1 iblis dibuat penasaran sama Ayub. Terbalik sekarang nih ya. Terbalik. Nah, tadi kan udah kita baca ya di ayat 6 tadi ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan, malaikat serta iblis kumpul ya.
dalam dewan surgawi, ya mungkin tiap bulan diadakan pertemuan seperti itu, ya mungkin ada laporan-laporan dari anak-anak Tuhan, laporan dari malaikat kepada Tuhan, sehingga Tuhan hadir di situ dan iblis juga hadir di situ. Nah itu yang pertama tadi. Nah sekarang yang kedua, ya ayat 2, coba pasal 2, Ayub 2. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Tuh kerjaannya coba. Dari yang pertama, episode pertama tadi, kerjaannya iblis cuma apa? Jalan-jalan, keliling, cari orang yang dapat diterkamnya dia. Ya, terus lanjut. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Tahan dulu deh ya, saudara lihat ya. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun, ya perhatikan, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tuh, berarti ini sudah terjadi yang tadi di ayat pertama. Ya, di Ayub 1 ayat 6 ya. Ketika iblis datang untuk menghancurkan hartanya Ayub ya. Nah, ini Tuhan kasih tahu dia lagi nih, ya. Lu kan udah suruh gua hancurin Ayub, ya, tanpa alasan. Betul? Istilahnya Tuhan mengizinkan apa yang terjadi. Ya, apa yang iblis ingin perbuat, Tuhan izinkan. Nah, maka Tuhan bilang apa? Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan, dan tetap Ayub tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Ayub bukan seorang preman, saudara. Mental Ayub bukan mental preman. Dia mental hamba Tuhan. Ketika ujian itu datang, yang menghancurkan hidupnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Preman belum tentu seperti Ayub, saudara. Preman kalau diginiin pasti melawan. Kita belajar dari Ayub, saudara. Kenapa orang yang sesaleh, setaat, setia seperti Ayub harus menerima masalah persoalan yang berat seperti ini? Tuhan bilang untuk kesalehan, untuk kesetiaan, Ayub gak ada lawannya. Tapi kata Tuhan apa? Ayub belum diuji. Ayub belum teruji. Ini yang dilakukan oleh iblis. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan. Ayub belum diuji. Saya pernah ke pasar, saudara. Saya ke pasar, ya. Terus ada tukang gelas. Tukang gelas bilang gini, saudara-saudara ini gelas, ya. Gelas ini kuat. Gelas ini kalau saya lempar nggak akan pecah. Kalau saya banting nggak akan pecah. Ini kuat sekali, saudara. Ayo, siapa mau beli? Pasti kita juga penasaran. Oh iya, benar juga nih, ya. Nah, setelah kita lihat apa yang dipromosikan oleh si tukang gelas, apa yang kita inginkan? Pembuktian. Betul? Begitu juga iblis kepada Tuhan. Ketika Tuhan sedang mempromosikan Ayub, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang setia kepada Tuhan. Dan iblis ingin apa? Iblis juga ingin pembuktian, saudara. Dan ketika kita juga sebagai pembeli ingin melihat pembuktian dari gelas ini, coba banting dulu. Dibanting sama tukangnya, dilempar, nggak pecah. Dibanting nggak pecah. Baru kita tertarik ingin membeli. Karena sudah kita lihat hasilnya. Betul? Demikian juga iblis, saudara. Iblis ingin apa? Ingin pembuktian. Buktinya mana? Ini gue lakukan. Dan ternyata Ayub tetap setia kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah, lanjutnya tadi. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Saudara, dalam sekali ya perkataan ini.
Kalau saya pelajari, biasanya dulu kalau orang bilang kulit ganti kulit itu terjadinya di pasar. Kulit lembu ditukar sama kulit kambing. Kulit lembu ditukar sama beras. Itu di pasar biasanya. Ya. Nah ini dikatakan tadi. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Terus, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tuh. Tadi kan iblis bilang, ya terjadi perjanjian antara iblis dan Tuhan. Boleh kamu ambil hartanya, boleh kamu ambil hamba-hambanya, binatang-binatangnya boleh kau ambil. Ayub nggak marah kan? Ayub tetap pasrah sama Tuhan kan? Ya. Nah iblis jadi penasaran, terang aja. Itu yang kena bukan Ayubnya. Makanya iblis bilang, kulit ganti kulit. Nah lebih tinggi lagi nih perjanjiannya. Tadi kan baru hartanya aja, sekarang enggak. Kulit ganti kulit, coba sekarang Tuhan nggak usah ambil hartanya seperti itu. Ayub tetap kuat, tapi Tuhan jamah kulitnya. Biar Tuhan izinkan. Tuhan izinkan iblis untuk menjamah kulitnya Ayub. Bagaimana reaksinya? Ya. Kalau hambanya, kalau anak-anaknya, harta-hartanya yang diambil iblis, itu masih luarnya aja katanya iblis. Pinter loh iblis nih. Iblis luar biasa sekali loh saudara. Ya. Dia mau manipulasi Tuhan loh. Dia mau pengaruhin Tuhan loh. Iblis ini luar biasa sekali. Terang aja. Enggak kena tubuhnya sih. Sekarang coba Tuhan jamah tubuhnya. Coba lihat. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah ia dalam kuasamu. Hanya tetap sayangkan nyawanya. Tuh Tuhan udah kasih lagi. Boleh. Boleh lu jamah kulitnya Ayub. Ya. Boleh lu jamah tubuhnya Ayub. Tapi ingat perjanjian kita, nyawanya nggak boleh lu jamah. Tetap ada perjanjian. Ya, oke terus. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Tuh saudara. Ya, Tuhan masih izinkan. Ayub ini udah nggak tahu, udah kayak bola pingpong, dioper sono, dioper sini, dihajar sana, dihajar sini. Tapi tetap dia setia saudara. Ketika dibanting dia tetap setia saudara. Ketika diuji dia tetap setia. Ketika pencobaan datang dia tetap setia. Bagaimana dengan kita saudara? Bilang saudara kiri kanan saudara. Kita udah dibanting belum? Gak apa-apa bilang. Udah dibanting belum kita? Udah diuji belum kita nih? Udah diuji belum kita? Bisa gak kita seperti Ayub? Padahal masalah kita nggak seperti Ayub, saudara. Betul? Tapi Ayub tetap setia, saudara. Terus. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Aduh, saudara. Ya. Barah yang busuk itu, saudara. Ya. Saya tempo hari pernah diajak sama temen pergi ke Israel. Dia kasih lihat gua ini tempat pembuangan orang-orang yang sakit kusta. Ya. Jadi ketika saya belajar, apa itu barah yang busuk? Ya barah yang busuk itu adalah penyakit kusta, saudara. Penyakit kusta adalah penyakit yang menular. Ya. Dan ini diasingkan, orang-orang seperti ini dimasukin ke goa. Jadi satu goa itu orang sakit kusta semua. Ya, nggak boleh ketemu orang-orang yang sehat. Nanti orang itu akan tertular. Jadi dia diasingkan sama sekali. Kita lihat saudara, Ayub yang dulu seorang yang sangat kaya raya. Sekarang jadi gembel saudara. Gak punya apa-apa. Boroknya bau saudara. Ini Ayub nih kalau istilahnya zaman orang Betawi bilang, udah jatuh, ketimpa gayung, ketimpa tangga. Jadi udah segala-galanya. Hajar ke kiri dihajar, ke kanan dihajar. Udah gak tahu lagi harus bilang apa. Dia hanya berserah aja kepada Tuhan. Dia pasrah aja kepada Tuhan. Coba lanjut lagi. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan mati lalu. Katanya. Tuh, saudara. Ayub orang yang terpandang.
Tadi dikatakan Ayub sampai tinggal di tempat abu. Apa itu abu? Abu adalah tempat sampah, saudara. Abu itu adalah tempat sampah, tempat kumpulnya tikus, kucing, anjing, kecoa, segala macam, saudara. Orang yang terpandang seperti Ayub harus jatuh seperti itu. Harus makan makanan yang bekas-bekas orang. Makan sama-sama dengan anjing, dengan kucing, segala macam, saudara. Tapi tetap Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tetap saleh. Ayub tetap setia. Terus, nah sampai ketika suatu hari, sampai istrinya bilang apa tadi? Kutukin lu, kutukin tuh Allah lu tuh. Lihat saudara, ketika Ayub kaya raya, istrinya setia kepada Ayub. Ketika Ayub jatuh, bukan dia menolong Ayub, tapi dia malah bilang, kutukin Tuhan lu tuh. Mati aja lu Ayub katanya. Coba saudara. Dia dihajar iblis, dihajar Tuhan, dihajar oleh masalah, dihajar juga oleh istrinya. Saudara, sungguh luar biasa saya belajar dari Ayub, saudara. Sungguh luar biasa, saudara. Persoalan masalah hidup kita masih kecil dibandingin Ayub, saudara. Makanya kita jangan bersungguh-sungguh, jangan khawatir lagi. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan kutuki Tuhan kalau kita ada masalah. Bahwa masalah itu adalah masalah menjadi berkat buat hidup saudara. Amin. Percaya aja saudara sama Tuhan. Saya juga banyak masalah saudara. Terus. Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia bilang sama istrinya, lu jangan mau terima yang enaknya aja. Ya. Yang susahnya juga harus kita terima. Ini pelajaran sangat dalam sekali buat kita semua, saudara. Ya. Kita belajar dari Ayub. Saya banyak belajar dari Ayub. Ya. Bahwa masalah persoalan kita tuh, aduh kecil sekali. Terus, nah ini udah nggak usah itu. Lihat saudara. Ya. Masalah yang besar dari Ayub, yang menimpa Ayub, tetap Ayub tetap setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudara. Saudara mau percaya, masalah yang saudara hadapi saat ini, Tuhan akan memberi jalan yang keluar. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita lihat yang terakhir, ayat 42. Ayat 42. Ayat 12-nya aja sekalian. Yaitu kepanjangan. Yang 12-nya. 42 ayat 12. Inilah hasil dari suatu kesalehan, ketaatan, kesetiaan Ayub. Jika kita saudara, kita tetap setia kepada Tuhan, hidup kita pasti akan diberkati. Bukan sekali, dua kali, tapi 3-4 kali lipat Tuhan akan memberikan buat kita semua. Ya, ini yang Tuhan berikan kepada Ayub. Ya, masalah persoalan yang Tuhan izinkan itu untuk membangun hidup Ayub. Apa kesalahan Ayub? Ayub punya salah, saudara. Saudara tahu apa salahnya Ayub? Kenapa sampai anak-anaknya dibunuh? Kenapa Tuhan izinkan anak-anaknya diambil oleh iblis? 10 anaknya dikorbankan. Kenapa? Karena Ayub tidak bisa mendidik anak-anaknya. Amin, saudara. Ayub bukan orang sempurna, saudara. Untuk ketaatan, untuk kesetiaan, untuk kesalehan, Ayub gak ada lawannya. Tapi di dalam mendidik anak-anak, dia sangat salah. Dia salah besar. Sehingga Tuhan izinkan ketika iblis mengambil anak-anaknya. Ngerti ya saudara ya? Ini sama seperti dulu saudara. Ketika Tuhan menyuruh Saul untuk menghancurkan orang-orang Amalek. Ya. Kenapa Tuhan kok begitu kejam kayaknya? Tuhan gak kejam saudara. Saya belajar dari firman Tuhan. Ya.
Tuhan gak kejam sebetulnya. Karena Tuhan tahu ya, ketika Raja Amalek itu harus dibunuh sampai ke anak-anak cucunya katanya. Harus habisi mereka semua. Jangankan sampai ke anak cucunya, binatang-binatangnya habisin kata Tuhan. Tapi Saul tidak melakukan itu. Sehingga Saul berbuat yang salah kepada Tuhan. Dan Saul harus menanggung semua dosa-dosanya. Ini yang dilakukan oleh Saul. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika anaknya 10 mati. Ya. Kenapa? Mungkin kita berpikir, aduh Tuhan kok jahat, Tuhan kok kejam. Ya enggak, saudara. Tuhan tahu bahwa ke-10 anaknya ini tidak akan berubah. Sama ketika orang-orang Amalek yang harus dibunuh sampai ke akar-akarnya. Sampai ke bayi-bayinya harus dibunuh. Kalau Tuhan bilang harus bunuh, bunuh semua. Tapi Saul tidak melakukan itu bukan? Dan apa yang terjadi? Saul harus menerima akibatnya. Begitu juga dengan Ayub, saudara. Ketika Ayub tidak bisa mengurusi anak-anaknya, tidak bisa mendidik anak-anaknya, maka Tuhan mengizinkan ketika iblis mengambil anak-anaknya semua. Ya, kita belajar saudara. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Apa akibatnya? Apakah hasilnya? Akibat dari kesalehan, akibat dari ketaatan ketaatan Ayub. Coba kita baca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuh, dulu dia cuma punya 3.000 onta, 3.000 kambing, sekarang kita lihat. Ya. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai. 2 kali lipat saudara dari yang dulu. Jadi dulu Ayub kaya di timur, sekarang lebih kaya lagi hidupnya. Diubahkan Tuhan hidupnya saudara. Akibat dari kesalehan, ketaatannya dia saudara. Coba terus lagi. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi dapat lagi anak 10, tetap dikasih lagi saudara. Itu berkat yang sangat berlimpah. Terus. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia dan yang ketiga Karen Hapuk. Terus. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Jadi harta-hartanya Ayub itu semua diberikan kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya juga hidupnya diberkati. Terus sesudah Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Bukan hanya diberkati oleh anak-anak lagi, saudara. Bukan diberkati lagi oleh harta yang bertambah-bertambah. Tapi Ayub diberkati hidupnya, ditambahkan umurnya juga, saudara. Luar biasa sekali Tuhan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terus. Maka matilah Ayub. Tua dan lanjut umurnya. Ya. Jadi Ayub matinya mati tua. Ya. Bahagia dia bisa melihat anak-anaknya, bisa melihat cucu-cucunya. Bisa membahagiakan keluarganya, anak-anaknya. Saudara, saya mau cerita. Ya. Mungkin banyak dari antara saudara ada hamba-hamba Tuhan. Ya. Ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita benar-benar sudah berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tapi masalah tetap ada. Ya, masalah tidak akan lari dari hidup kita. Ya. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak lepas dari masalah, dari persoalan hidup saya. Keluarga saya hancur. Ya. Mungkin saudara, mungkin Pak Martin, Pak Kea juga mungkin nggak tahu kehidupan saya sekarang ini. Ada Dice teman saya. Ya. Ketika saya terus terang saya bercerita, saya bersaksi. Ya. Saya bukan mau menjelekkan mantan istri saya. Sekarang saya sudah pisah dengan istri saya. Ketika saya sudah bersama-sama dengan istri saya, ya, sudah kita komitmen untuk pelayanan, ya, sudah pelayanan kita berjalan 5 tahun, tiba-tiba dia pergi dari rumah, dia pergi dengan suami orang, saya nggak tahu kemana. Nah, setelah 4 bulan baru saya ketemu, saya cari dia. Setelah saya ketemu dia, saya tanya, kenapa kamu begini? Dia bilang, ini yang ngajarin saya katanya. Loh kok saya yang ngajarin? Rupanya 20 tahun lalu dia pernah pergokin saya di apartemen juga.
Ya, 20 tahun lalu memang saya pernah seperti itu, ya. Dan dia ingat terus saudara. Padahal dia sudah sama saya, kalau pelayanan satu paket sama saya. Saya khotbah, dia kesaksian nyanyi, dia pujian saudara. Dia puji Tuhan, dia komitmen sama Tuhan. Nah inilah saudara, yang saya katakan tadi, iblis itu tidak tinggal diam. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, dia mau menghancurkan hidup kita. Dia ingin memisahkan hidup kita dari Tuhan saudara. Ya, ini yang saya alami saudara. Dan ketika saya datengin dia ke apartemen, dia bilang sama saya, pergi ke Batam, ke suatu tempat, ke rumah adiknya, ternyata dia kumpul kebo di apartemen. Dan saya bilang sama dia tuh saudara, waktu saya pergokin, saya tanya kenapa kamu begini, dia bilang ini salah saya. Akibat 20 tahun yang lalu ketika saya juga berbuat seperti itu. Lalu saya bilang, kan saya sudah bilang minta maaf sama kamu. Ya, sudah berapa kali saya harus minta maaf sama kamu. Ya, saya peluk saudara kakinya, ya, saya cium kakinya, saya minta ampun ya sama dia. Saya bilang ayo kita pulang. Cuma masalah ini yang tahu saya, kamu dan Tuhan. Ya, saya nggak akan bilang sama anak-anak, saya tidak akan bilang sama siapa-siapa. Ayo pulang, saya bilang. Dia bilang nggak mau. Kenapa kamu bisa begini? Kenapa kamu sama suami orang? Dia bilang apa saudara? Maaf ya, saya bukan menjelekkan. Ini semua saya, gara-gara saya, salah saya. Dia nggak salah saudara, yang salah saya. Ya, apa yang saya tabur dulu, saya tuai 20 tahun kemudian saudara. Ya, dan saya bilang sama dia, kenapa kamu bisa seperti ini? Dia bilang, ini hasil doa saya. Saya kaget. Kok hasil doa kau minta suami orang, kamu mau sama suami orang? Iya, saya minta sama Tuhan supaya saya dikasih suami yang setia, yang baik hati, yang bisa mencukupi hidup saya. Enggak seperti sama kamu, saya hidup susah. Setelah kamu jadi pendeta malah kamu hidupnya gak punya apa-apa. Saya akan malu katanya, dia bilang seperti itu. Loh, kamu kan sudah komitmen sama Tuhan, biarin aja katanya. Terus calon suaminya ini, ya dulu belum married ya, calon suaminya namanya Udin ya. Tuhan bilang sama Udin, Tuhan juga bilang sama Udin, ini kata-kata dia loh saudara, ini Alkitab ya, saya bukannya membela diri saya, ini yang dia katakan, saya pegang Alkitab ya saudara, ini yang dia katakan. Dia bilang apa? Tuhan bilang sama Udin, Din kamu harus kawinin Hedi Diana katanya. Hah, saudara, saya mau pingsan waktu itu saudara. Betul. Saya berpikir istri saya udah menjadi orang yang setia sama Tuhan, komitmen sama Tuhan saudara. Kita sama-sama pelayanan saudara. Ya, 5 tahun kita pelayanan keliling sama dia. Saya nggak tahu kalau saya dibohongin 20 tahun kemudian. Kenapa nggak dulu aja? Waktu saya badung-badungnya, nakal-nakalnya saya, dia bisa melakukan seperti itu. Kenapa baru-baru 4 tahun lalu kejadian ini saudara? Ya, ini semua salah saya kok. Saya nggak salahin dia, salah saya. Nah ini apa yang saya tabur dulu, saya tuai kemudian. Makanya saya ingatkan kepada saudara yang laki-laki, ya, jaga hidup kita, jangan kita sakiti istri kita. Ya, saya belajar dari masalah persoalan ini. Ya, saya tadi juga nggak kuat saudara, saya hancur saudara. Saya begitu sayang sama istri saya sudah bertobat sungguh-sungguh saudara. Ya, saya berdua sudah komitmen sama Tuhan. Ini yang terjadi tuh saudara. Dan yang ceritanya itu terjadi kepada Ayub dan terjadi kepada saya. Juga bukan kepada teman-teman saya yang lain juga begitu saudara. Banyak yang seperti ini saudara. Jadi kita harus jaga hati kita. Ya, kita tetap bersekutu sama Tuhan. Jaga terus hidup kita sama Tuhan. Saya pertama-tama gak kuat saudara menghadapi masalah persoalan seperti ini. Karena Roh Kudus saja saudara. Saya berserah Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Sehingga saya bisa kuat. Dan saya tetap berkomitmen kepada Tuhan. Sampai akhir hidup saya akan tetap melayani Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kenapa saya begitu gampang saya cerai dengan istri saya dulu gini saudara. Ya. Ketika dia ajukan perceraian, ya saya bilang terserah. Ya, saya sudah ajak dia pulang, dia nggak mau, dan dia lakukan itu, dia bilang udah kita cerai aja. Ya udah,
Saya proses cuma sebulan aja cerainya, saudara. Kenapa? Karena dulu waktu kita kawin saya married sama Hedi itu kita dengan KUA. Dulu kan saya masih Muslim, ya, masih Islam. Dia juga masih Islam. Jadi gampang kita urus perceraian. Ya udah, saya bilang kalau memang kamu udah maunya seperti itu, ya udah, gitu. Ya. Jadi saya terima aja. Nah, ketika waktu anak-anak dibawa sama dia semua, waktu ketika perceraian terjadi dibawa sama dia, saya sendirian, ya merasa kesepian, merasa hancur hidup saya. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berdoa, ya Tuhan, pulangkan anak-anak saya. Ternyata anak-anak saya satu pulang ke rumah saya, satu ikut saya lagi. Yang ketiga ini mau ikut saya lagi, yang keempat mau ikut saya lagi. Saya bilang ini puji Tuhan, ya. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya hanya berharap akan belas kasihan Tuhan. Kekuatan saya hanya Tuhan yang memberkati. Dan juga saya harap kepada saudara, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan akan pasti memberkati hidup kita semua. Amin. Saya minta pemain keyboardnya. Maaf ya saudara, saya bukan menceritakan ini untuk menjelekkan mantan saya, enggak. Dia enggak salah, saya yang salah. Akibat dosa-dosa saya, masa lalu saya, waduh saudara, kalau saya ceritakan lagi masalah apa yang sepak terjang saya, waduh, jijik saudara. Ya. Pak Bice ada di tengah-tengah saya, dia sering sama-sama saya juga, ya. Dari dulu dia tahu bagaimana hidup saya. Saya akan naikkan pujian ini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Yang tahu lagu pujian ini, mari kita sama-sama nyanyikan. Kami undang saudara berdiri. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Bagi saudara juga, sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur
Silakan duduk kembali saudara.